Healthizen, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Senang sekali berjumpa dengan saya, Dr. Clarin Hayes, yang masih semangat jawabin pertanyaan dari Healthizen semua. Jadi langsung aja yuk kita bacain pertanyaan dari Healthizen yang sudah masuk ke Dear Doctor. Konsultasi pertama yaitu dari Putra Hakim. Dear Doctor, apakah ada tips untuk bisa tidur cepat? Karena salah satu cara untuk mencegah virus COVID dan menjaga kesehatan yaitu dengan istirahat yang cukup. Oke, mari kita jawab ya. Dear Putra Hakim, jadi tidur memang adalah kebutuhan setiap manusia. Ya, setiap manusia butuh tidur kurang lebih 6 hingga 8 jam dalam sehari. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena saat kita tidur, tubuh mengalami regenerasi sel-sel yang rusak. Gitu. Jadi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mempermudah tidur. Dinamakan dengan sleep hygiene. Apa aja? Pertama, usahakan tidur di waktu yang sama setiap hari. Jadi, hari ini kita tidur di jam 9 malam. Besok usahakan waktunya sama, jam 9 malam lagi, dan seterusnya. Kedua, kita bisa matikan lampu dan kondisikan kamar dalam keadaan minim cahaya. Jadi yang remang-remang dan agak gelap. Gitu. Lalu hindari menggunakan alat elektronik seperti nonton TV, main handphone, laptop, dan gadget-gadget lain sebelum tidur. Lalu hindari kafein serta makan dan minum yang terlalu banyak sebelum tidur. Juga kita harus aktif bergerak dan berolahraga di siang hari. Kenapa? Supaya tubuh lebih gampang untuk tidur di malam hari. Semoga terjawab ya Putra Hakim. Oke, konsultasi kedua. Ada yang ngirim video nih lewat Twitter. Kita lihat bareng-bareng yuk dari Agus Maulana. Dear Doctor, 6 bulan yang lalu saya, istri, 1 orang anak dan 1 orang pembantu rumah tangga, kami positif COVID-19. Saya, istri saya dan pembantu saya juga sudah mendapatkan vaksin. Sebulan ini saya beberapa kali menderita flu. Bagaimana ya dok, cara membedakan flu biasa dengan COVID setelah sebelumnya habis terkena COVID? Saya suka rasa takut kalau udah mulai mau flu gitu dok. Takut kalau positif COVID lagi. Saya tunggu jawabannya ya dok. Terima kasih. Oke, mari kita jawab bareng-bareng ya. Dear Agus, jadi emang ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Memang secara umum, gejala flu biasa itu mirip, hampir sama dengan gejala COVID. Bedanya, kalau COVID itu dilanjutkan dengan gejala-gejala lain seperti yang paling sering terjadi anosmia atau kehilangan penciuman. Bisa sebagian, bisa juga total. Terus ada yang berlanjut ke agesia atau tidak bisa merasa atau mengecap makanan. Ada juga nih yang berlanjut ke diare dan lain sebagainya. Nah yang paling penting bedanya ada di riwayat kontak dengan orang positif COVID. Jadi kalau memang khawatir, ya it's okay, bisa dengan tes PCR. Jadi nggak perlu takut ya, karena nggak semua orang yang bergejala ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut pasti menderita COVID. Konsultasi ketiga, kita lihat ada masuk pertanyaan dari akun Angga Oke 12. Dok, pasca kena COVID, saya masih suka ngerasa sakit tenggorokan dan penciuman terkadang hilang. Apakah benar ini efek yang biasa dialami orang yang pernah terpapar COVID? Oke, kita jawab ya. Dear Angga, ya ini memang biasa terjadi setelah orang terpapar atau positif COVID. Pada beberapa orang, gejala yang dialami selama positif COVID itu memang tidak serta-merta menghilang gitu, bahkan setelah PCR-nya negatif. Ini disebut dengan gejala sisa. Untuk anosmia misalkan, perlahan-lahan ada yang menghilang nih, walaupun butuh waktu yang berbeda-beda di setiap orang. Misalkan di A itu butuh 2 minggu untuk hilang, di orang B butuh 2 bulan untuk hilang. It's okay, semua orang punya waktu recovery yang berbeda-beda. Kemudian untuk sakit tenggorokan dan batuk misal, bisa kita ringankan dengan minum obat batuk. Ya, tujuannya untuk meringankan gejala. Dan jangan lupa yang paling penting adalah tetap laksanakan prokes supaya tidak terjadi reinfeksi COVID. Next ada konsultasi dari Bobby Piton. Pakai voice notes nih. Yuk kita dengerin dulu. Dear Doctor, saya baru 2 minggu pulang dari isolasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Sebelum positif, saya aktif berolahraga, jogging atau sepedaan setiap hari di pagi atau sore hari. Namun setelah sembuh, badan saya masih gampang terasa lelah, padahal saya hanya olahraga berjalan kaki di sekitar rumah.
Kira-kira olahraga apa ya yang cocok untuk mengembalikan kebugaran tubuh kita setelah positif COVID? Oke, Dear Bobby, terima kasih pertanyaannya ya. Kita jawab. Jadi olahraga yang baik untuk mengembalikan kebugaran tubuh itu adalah olahraga yang dimulai dari intensitas yang rendah terlebih dahulu. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa tubuh sedang dalam proses pemulihan seusai infeksi COVID walaupun PCR negatif. Karena kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam tubuh itu masih dalam proses perbaikan. Jadi jangan diforsir dulu olahraganya. Sedikit demi sedikit dulu, terutama buat kalian yang sempat mengalami gejala sesak nafas ketika COVID. Karena artinya kalian mengalami gejala sedang, ya kan? Jangan lupa untuk lakukan latihan pernafasan atau breathing exercise. Beri waktu untuk tubuh kita beradaptasi pada aktivitas fisik yang biasanya dilakukan sebelum positif COVID. Kalau kondisi tubuh semakin baik, ya dengan sendirinya endurance atau ketahanan fisik kita saat olahraga akan meningkat. Next ada pertanyaan dari akun Viola Ungu. Dokter, tangan aku kan pakai hand sanitizer sering, jadi kering. Aku mau tanya dok, supaya tangan gak kering dan kasar, apakah harus mengurangi penggunaan hand sanitizer? Oke, Dear Viola Ungu, aku juga suka pakai hand sanitizer loh. Nah, sebenarnya hand sanitizer ini kita pakai kalau tidak ada tempat untuk cuci tangan. Misalnya, saat kamu bepergian di luar rumah, saat dalam perjalanan panjang atau di transportasi umum. Jadi sebenarnya bukan suatu keharusan untuk kita pakai hand sanitizer sering-sering, katakanlah tiap 10 menit sekali semprot, 10 menit sekali semprot. Ya jelas kulit kita jadi kering. Tujuannya kan untuk menjaga kebersihan, untuk menghindari tangan yang kotor ketika akan menyentuh mata, mulut, dan hidung yang adalah port d'entrée atau jalan masuknya kuman dari luar ke dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya selama kita bisa menjaga tangan untuk nggak sering-sering megang-megang wajah atau mata, mulut, hidung ya, nggak perlu berlebihan untuk cuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer. Cuci tangan kalau akan makan atau sesudah megang benda maupun permukaan yang kotor dan sering berkontak dengan tangan orang lain. Next ada konsultasik dari Mediana Rosa. Dok, mata saya akhir-akhir ini yang sebelah kiri buram seperti melihat asap. Dan sebelumnya saya menangis dan mengucek mata saya karena mau hapus air mata. Kira-kira mata saya kenapa ya dok? Apakah tangan yang saya gunakan ada virusnya? Oke, Dear Mediana Rosa. Sebaiknya kita hindari mengucek mata yang terlalu dalam dan terlalu sering. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan pertama, iritasi pada kelopak mata. Lalu, gesekan pada kornea. Bahkan jika kita terlalu keras itu bisa bikin pembuluh darah pada mata pecah loh. Makanya ini perlu dihindari. Apalagi kalau kita kucek-kucek mata dengan tangan yang kotor, belum cuci tangan, ya kan? Bila hingga terjadi penurunan penglihatan, maka sebaiknya kamu konsultasi langsung ke dokter agar mata kita dapat diperiksa secara langsung. Karena ada banyak diferensial diagnosis atau kemungkinan diagnosis yang memiliki gejala mata buram. Sekarang kita ada video konsultasik pertanyaan dari Bagas Prahasta. Yuk kita lihat dulu. Dear dokter, selamat pagi dok. Dok, saya mau nanya dok, pasca menderita COVID dan melakukan isolasi mandiri bersama keluarga kira-kira 2 bulan yang lalu, kenapa napas saya jadi gampang terengah-engah, terus mudah lelah ya dok. Bahkan ketika saya cuma mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan seperti menyapu atau bersih-bersih doang. Terus kondisi seperti ini tuh normal atau enggak ya dok? Terima kasih. Oke, Dear Bagas, kita jawab ya. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan, kadang COVID ini meninggalkan gejala sisa. Salah satunya adalah rasa mudah lelah. Bahkan ketika kita mengerjakan aktivitas ringan nih. Ini terjadi karena tubuh masih dalam masa pemulihan atau recovery. Tubuh masih berusaha memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi selama infeksi COVID. It's okay, ini masih tergolong wajar kok. Gak perlu diforsir, tetap beri tubuh waktu untuk beristirahat hingga tubuh pulih total. Dengan sendirinya, ketahanan tubuh kamu akan kembali seperti sebelum terpapar COVID. Tapi kalau misal gejala terengah-engah kamu ini makin berat atau semakin memburuk, sebaiknya kamu konsultasikan ke dokter.
Wow, macam-macam banget ya konsultasi dari Healthizen kali ini. Saya tunggu pertanyaan lain yang mau kalian share. Oke, dan untuk sekarang saya Dr. Clarin Hayes pamit undur diri dulu. Dear Doctor, we share because we care.